Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan saat teduh hari ini. Sebelum kita belajar bersama firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Oleh karena kasih dan berkat-Mu, kami boleh belajar bersama akan firman-Mu hari ini. Kami selalu membutuhkan Engkau ya Bapa untuk menuntun setiap langkah kehidupan kami, supaya kami tetap di jalan-Mu. Ajar kami dan mampukan kami ya Bapa untuk memahami dan mengerti semua firman-Mu, dan tidak hanya kami simpan saja, tetapi dapat kami terapkan dalam hidup kami, dan dapat kami ceritakan cinta dan kasih-Mu kepada banyak orang yang belum mengenal Engkau, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan di muka bumi ini. Lingkupi kami semua dengan kasih dan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah waktu ini Engkau yang pimpin. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah Allah Universal. Ayat yang mendasari firman Tuhan saat ini adalah 1 Korintus 15 ayat 1-4 yang berbunyi, saya akan bacakan dari ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan Allah universal? Artinya adalah Allah memiliki kasih yang bersifat universal dan tidak pilih kasih, sehingga kasihnya mencakup semua orang. Kasih Allah mampu melampaui batas negara, bangsa, ras, suku, bahasa, bahkan agama. Pemahaman ini bila ditilik dari satu sisi memang mengandung banyak hal-hal yang baik dan mungkin saja bisa meredakan konflik yang terjadi dengan latar belakang perbedaan dewasa ini. Namun benarkah paham seperti ini juga dibenarkan secara alkitabiah atau oleh kekristenan? Saudara yang terkasih, pada bagian perikop yang telah kita baca, Rasul Paulus mengingatkan kembali jemaat Korintus akan Injil yang telah mereka terima dan telah menyelamatkan mereka yang teguh imannya pada Injil itu. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Namun, bila kita menengok kenyataan saat ini, pengkerdilan terhadap arti kematian dan kebangkitan Yesus justru terus-menerus terjadi. Mirisnya, hal ini bukan saja terjadi di luar lingkup gereja, tetapi acap kali juga terjadi di dalam gereja. Bagi mereka yang di luar lingkup gereja, jelas dapat dipahami karena memang tidak memiliki kesamaan dasar pemikiran maupun teologinya. Namun celakanya, banyak orang dalam lingkungan gereja yang juga tidak mempunyai pemahaman yang baik tentang ajaran dan kitab suci kita, sehingga mudah sekali diombang-ambingkan oleh macam-macam pengajaran yang saat ini sedang terjadi dan mengakibatkan pengkerdilan arti kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara yang terkasih, sangat kental suasana bahwa gereja yang hanya menjadi tempat untuk menjalankan ritual yang tidak dipahami maknanya, dan akhirnya banyak orang yang gusar iman karena dangkal pengetahuan
dan tidak memiliki pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, sekali lagi, bila dahulu Rasul Paulus telah menulis kepada jemaat Korintus dalam ayat yang ketiga yang telah kita baca tadi, yaitu yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Biarlah kata-kata ini juga bergema di dalam hati kita. Yang sangat penting yang boleh kita pelajari saat ini untuk menguatkan hati dan pemahaman kita semua. Yang sangat penting telah disampaikan kepada kita, yaitu dasar iman kita berdiri di atas pengorbanan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati, sehingga iman kita kepadanya boleh terpelihara dengan baik. Cobalah untuk memahami makna yang tersembunyi di balik seluruh acara ritual keagamaan yang kita lakukan, dan jangan berikan ruang bagi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan yang telah kita pelajari bersama dapat menjadi pegangan dalam hidup kita. Kita akan menutup renungan saat teduh kita saat ini dengan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, kami boleh belajar bersama akan firman-Mu hari ini. Firman yang mengajarkan kepada kami untuk dapat menjaga iman kami kepadamu. Kami sadar Bapa, zaman ini adalah zaman akhir. Banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, tetapi kami tetap menguatkan iman kami dalam Engkau ya Bapa. Dan kami tetap memohon pimpinan dan tuntunan-Mu ya Bapa, supaya kami dapat terus mengabarkan Injil-Mu. Kami yakin Engkau selalu beserta dengan kami sampai saat ini, sampai Engkau datang yang kedua kali nanti, dan kami semua dapat bersama-sama Engkau angkat. Terpuji akan nama-Mu Bapa, sekarang dan selamanya. Kiranya firman-Mu selalu tertanam di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin Engkau berkati kami semua yang hadir saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih saudara yang terkasih, kita telah belajar bersama firman Tuhan saat ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan tercurah untuk kita semua. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam renungan saat teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.